Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh ada bersama-sama di sini, di tempat ini seberapa kami yang ada Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu sehingga kami boleh belajar memahami dan mengerti akan kehendak-Mu. Dan terlebih Bapa, Engkau memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami dan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini Pak Yopi melayani di Saint Peter di Sudirman ya, sehingga ya kami yang ada di sini ya dengan Pak Tumpal dan Ibu Sri ya. Oke, baik, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, dan saya mengambil tema Allah murah hati dan penuh belas kasihan. Ya. Kalau kita melihat dari latar belakang ayat yang kita baca ya, kenapa sampai Tuhan itu menyuruh Musa untuk membuat dua loh batu? Ya kalau kita melihat di ayat-ayat atau di pasal yang sebelumnya, pada waktu itu memang Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan kemudian Tuhan memberikan memang dua loh batu. Yang pertama ya waktu itu ya, Tuhan yang menuliskan itu semuanya. Apa yang harus hukum-hukum Tuhan yang harus mereka buat dan lakukan. Tapi waktu itu kan memang perlu waktu, beberapa waktulah Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai itu. Dan umat Tuhan pada waktu itu merasa bahwa waduh, kok Musa itu tidak turun-turun ya, kok kenapa gak datang lagi gitu ya, gak cepet-cepet datang gitu ya. Dan kemudian mereka menganggap bahwa Musa itu terlalu lama berada di atas Gunung Sinai. Lalu mereka mengatakan, udahlah karena Musa tidak turun-turun, udahlah kita sekarang mau buat sesuatu gitu ya, yang memang untuk menyatakan menyatakan bahwa aku ingin menyembah Tuhan, tapi katanya buatlah patung lembu emas ya. Jadi mereka mengumpulkan emas-emas umat Tuhan itu, lalu kemudian mereka lebur dan kemudian mereka bentuk menjadi lembu emas gitu kan ya. Lalu mereka katakan, kita datang mau menyembah Tuhan. Dan Harun juga ya, mungkin karena desakan daripada umat Tuhan, mereka itu mendesak memang, ayo ya, karena lama Musa itu, kita bikin aja katanya. Kemudian Musa mengikuti dan kemudian membuat mezbah untuk menyembah Tuhan. Wah, pada waktu itu, pada waktunya umat Tuhan itu bersorak-sorai mau menyatakan penyembahan mereka kepada Tuhan. Tapi apakah itu memang dikenan oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Karena mereka itu bukan menyembah kepada Tuhan yang sesungguhnya, tetapi mereka menyembah kepada patung lembu emas. Nah pada waktu itu Tuhan tahu dan kemudian Tuhan sangat murka ya. Dan kemudian waduh, ini bangsa ini katanya, umatku ini sangat luar biasa tegar tengkuknya ya. Dan kemudian di dalam pasal 32 ya kita bisa melihat itu semuanya, bagaimana Tuhan murka terhadap umatnya. Kepada di sini dikatakan di ayatnya yang ke 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Ya, jadi akan dibinasakan. Tapi kemudian Musa, aduh Tuhan, janganlah, Engkau kan sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Jangan sampai begitu, nanti apa kata bangsa-bangsa yang lain, katanya gitu ya. Nah itu. Nah sampai akhirnya memang di sini memang dikatakan Tuhan, Musa melunakkan hati Tuhan. Padahal memang ya kalau kita lihat memang di sini dikata-katanya seperti itu ya. Tapi sebetulnya ya memang Tuhan sendiri hatinya itu memang marah sekali karena umatnya itu berbalik dari dia, tapi sebetulnya hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan.
Sampai pada akhirnya di pasal yang 34 kita melihat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi di sini kita lihat bahwa sebetulnya dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu adalah mereka memberontak terhadap Tuhan, ya, dengan membuat patung lembu emas, dan akhirnya Tuhan murka kepada umatnya. Dan kemudian Musa menaikkan permohonan doa untuk meminta belas kasih Tuhan, dan kemudian Tuhan menjawab dengan menyuruh Musa membuat kembali 2 loh batu yang baru. Nah, itu sambungannya di dalam pasal yang ke-34 ini. Jadi sebetulnya hati Tuhan itu sebetulnya adalah bukan karena Musa melakukan permohonan doanya kepada Tuhan, tapi sebetulnya hati Tuhan sendiri memang sangat sayang sebetulnya kepada umat yang menjadi umat pilihannya itu. Nah, sehingga akhirnya di situ Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kembali. Tapi sebetulnya ada sebagian umat Tuhan yang kemudian memang dibinasakan. Bayangkan coba ya. Jadi patung lembu emas, Musa juga marah, karena marah itu loh batu yang dibuat itu dihancurkan dan kemudian dicampur dengan apalah begitu dengan air, suruh minum, nih kamu minum nih, ini patung yang kamu sembah ya, bisa apa dia? Minum, minum loh sama umatnya itu disuruh minum, dan kemudian sebagian besar umatnya itu dibinasakan oleh Tuhan. Siapa yang berpihak kepada aku? Sini. Siapa yang berpihak kepada Tuhan? Sini, ya, kata Musa ya. Kemudian yang sebagian udah berpihak kepada Tuhan, sebagian lagi Tuhan binasakan mereka itu, ya. Saking murkanya Tuhan. Tapi sebetulnya hati Tuhan itu sangat penuh dengan belas kasihan. Dan kemudian akhirnya setelah itu Tuhan menyuruh kembali untuk memperbaharui 2 loh batu itu. Lalu Musa membuat 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Dia bangun pagi-pagi dan kemudian dia naik kembali ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dengan awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ya, pada waktu itu Musa kembali naik lagi ke gunung Sinai setelah murkanya itu dinyatakan dengan membinasakan sebagian besar umat Tuhan itu. Ya. Nah, pada waktu itu memang kita lihat Musa itu sangat luar biasa lah sebagai pengantara atau ya pengantara lah antara umatnya dengan Tuhan. Ya, kalau saya lihat ini seperti kayak menggambarkan bahwa sebetulnya kita sebagai dalam perjanjian baru ya, manusia berdosa itu tidak bisa ya sampai kepada Allah, karena Allah itu begitu suci dan kudus. Makanya kalau dalam perjanjian baru kita melihat Allah sendiri turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus. Makanya kita bisa diselamatkan. Itu dalam Roma tadi ya. Nah, makanya yang perlu kita lakukan adalah percaya gitu kan kepada Dia. Nah, ini di sini dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Musa itu sebagai pengantara juga antara umat Tuhan dengan Tuhan. Ya, akhirnya yang diizinkan pergi naik kembali itu adalah memang Musa. Lalu memperingatkan, jangan kalian berani dekat ya ke gunung yang ini, agak ada jarak. Kalau sampai kalian berani, kalian akan mati. Itu ya. Di sini menunjukkan betapa kudusnya Tuhan, betapa sucinya Tuhan. Tidak boleh ada dosa setitik pun atau kesalahan setitik pun di hadapan Tuhan. Ya. Maka akhirnya Musa yang kemudian naik kembali, dan kemudian untuk Musa Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, di mana Tuhan berjalan lewat dari depannya, ya, dekat dengan Musa ya. Lalu berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, Tuhan memang panjang sabar, penuh dengan belas kasihan, tapi tidak sekali-kali membiarkan dosa dan pelanggaran itu
ya, membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini membuktikan keadilan Allah juga, ya. Allah yang adil. Allah yang luar biasa. Makanya satu sisi Dia sayang, mengasihi, tapi satu sisi pelanggaran hukuman dosa itu tidak bisa dilewatkan. Ya. Tetap kalau melanggar ada hukumannya itu. Tapi karena belas kasihnya, saya kembali katakan bahwa dalam Roma tadi jelas Yesus datang, ya. Untuk apa? Menunjukkan keadilan Allah bahwa hukuman tetap harus diterima, tetapi karena belas kasih Allah, Dia sendiri datang di dalam diri Yesus untuk menolong manusia berdosa itu. Nah, di sini ketika Musa mendengar apa yang Tuhan katakan bahwa Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, ya, berlimpah kasih setianya, dan bahkan mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ya, di sini ketika Musa mendengar itu, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Lalu dia mengatakan, jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami. Ya, sekalipun bangsa ini satu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, ya, jadi memang Musa menjadi pengantara umatnya. Kalau mau dikatakan bahwa ini kurang ajar, ini umat Tuhan itu ya, sudah banyak kali mendapatkan pertolongan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan ketika umat Tuhan mengalami ketersesakan, mengalami masalah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan selalu ada menolong. Tapi kembali, ketika ada situasi tertentu dalam kehidupan mereka, mereka itu berbalik dari Tuhan dan tidak mau percaya sama Tuhan. Kadang-kadang saya waktu merenungkan ini ya, sama dengan kehidupan kita bukan? Saya juga sama. Seringkali ketika dalam keadaan terjepit, tersesak ya, dengan masalah yang ada, kita itu melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Tapi pada saat kita kembali mengalami satu masalah dan pertolongan Tuhan itu tidak datang-datang, kadang-kadang membuat pikiran kita jadi lain, ya kan? Kita lalu berpikir dengan pikiran kita sendiri, wah ini berarti caranya harus begini, begini, begini dan begini gitu ya. Dan kadang-kadang yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu. Banyak kali seperti itu ya. Kadang-kadang kita membuat apa? Kan Tuhan bilang, kalau kamu memang sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa, ya, yang ajaib, yang perkasa, harusnya kamu percaya. Sama umatnya juga bilang, kamu harusnya percaya. Kenapa sih kamu berbalik lagi dari aku? Ya, ada kendala sedikit, kamu nggak percaya lagi sama aku. Malah datang apa? Buat patung lembu emas dan kamu menyembah dia. Kamu nggak percaya sama aku, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, gitu kan? Makanya Tuhan marah, ya, Tuhan murka terhadap umat Tuhan dan dibinasakan. Kadang-kadang saya tuh ya mikir, kadang-kadang Tuhan, saya ini udah banyak kali ditolong, tapi ketika saya mengalami masalah, ya, terjepit, ya, kadang-kadang Tuhan udah teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, aduh Tuhan, buka jalan Tuhan, buka jalan gitu ya. Tapi nggak ada pertolongan Tuhan tuh nggak datang-datang gitu, belum. Lalu timbul rasa khawatir, ya, nggak percaya, aduh Tuhan, ini situasinya begini. Apalagi kalau udah lihat sekeliling, aduh Tuhan, kalau begini situasinya susah saya. Aduh, kalau ini lihat kanan lagi, aduh Tuhan nggak bisa ini Tuhan. Pakai akal pikiran, mikir gitu kan ya. Kemudian mencoba mempertimbangkan, memperhitungkan dengan cara pikir sendiri. Akhirnya, kayaknya ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kayaknya jalan buntu nih ya, stres ya, tertekan gitu ya. Waduh, bagaimana ini Tuhan? Karena jadi mikir, kayaknya mah harus begini nih Tuhan. Ini harusnya begini Tuhan gitu kan ya. Seperti itu mikirnya. Nah tetapi ya kadang-kadang saya juga rasa malu sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita kemudian mulai berpikir yang sepertinya wah dengan cara pikir sendiri. Tiba-tiba datang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
baru kita lihat, oh Tuhan, pertolongan-Mu sungguh luar biasa dan tepat pada waktunya. Inilah saya, ampuni saya Tuhan. Saya udah berkali-kali diajar sama Tuhan, tapi kenapa nggak percaya saja? Ya, susah ya. Kita pengen jadi percaya ya. Apalagi situasi itu tidak memungkinkan. Tapi Tuhan katakan kamu harus belajar percaya. Apapun situasi kamu, apa yang terjadi dalam hidupmu, kamu harus tetap belajar percaya. Dan ini memang perlu latihan rupanya ya. Karena berkali-kali secara pribadi saya juga dilatih oleh Tuhan. Tapi tetap aja kalau lagi dalam keadaan terjepit mah kadang-kadang bisa ragu juga gitu kan ya. Bisa ragu juga. Tapi inilah firman Tuhan ini, makanya kenapa selalu harus kita membaca dan merenungkan. Karena itu menguatkan kembali kita supaya kita diingatkan, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita tuh hebat ya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Walaupun menurut kita itu terlambat. Umat Tuhan bilang, enggak datang-datang tuh si Musa. Wah, ini pasti udah terjadi apa-apa dengan dia. Bakal terlambat itu semuanya. Ayo kita bikin patung lembu emas, katanya gitu kan. Tapi Tuhan bilang, enggak ya. Justru itu mencelakakan kamu ya. Kalau kamu berpaling dari aku, kamu enggak belajar percaya kepadaku. Dan ternyata benar. Ya, ketika berpaling semua dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari sini juga kita boleh belajar ya. Di sini kita lihat Musa ketika mendengar apa yang Tuhan katakan, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan dia bilang, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami. Ya. Jadi yang menjadi satu kekhawatiran Musa justru adalah kalau Tuhan itu tidak mau lagi berjalan di tengah-tengah perjalanan mereka karena ketegar tengkukan umat Tuhan. Ya. Lalu Musa memohon, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini satu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Nah, lalu memang Tuhan yang penuh dengan belas kasih itu mengatakan, sungguh aku mengadakan satu perjanjian, dia bilang. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Jadi ketika Musa dan umat Tuhan berbalik, meminta kembali belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni ya akan ketegar tengkukannya dan meminta dia untuk berjalan terus bersama-sama dengan dia. Tuhan katakan, aku akan ada di tengah-tengah kamu. Dengan kehidupan kita bagaimana? Apakah kita seringkali juga berjalan di dalam apa? Pikiran kita sendiri? Dan kadang kita mungkin melanggar dengan tidak mempercayai Allah dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, memohon kemurahan hati Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, kasih sayangnya yang luar biasa akan tetap ada dalam hidup kita. Dan dia juga akan berjanji kepada kita, kamu mungkin sudah mengalami kegagalan, kamu sudah melanggar aku, kamu tidak taat kepada aku, tapi kamu berbalik kepada aku akan tetap bersama dengan kamu. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang kita sudah dipilih oleh Dia menjadi miliknya, walaupun kita pernah mengalami kegagalan dengan tidak taat dan tidak percaya kepada Dia, kalau kita berbalik Tuhan bilang, aku akan tetap bersama denganmu, ya, aku tetap menerimamu, aku mengasihi kamu, ya, karena aku itu murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Dan di sini kalau kita melihat Musa menyadari betapa Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan. Melalui seruannya Allah menunjukkan bahwa dia tidak akan menghukum siapapun selama umat Tuhan tidak menolaknya. Berbalik, datang kembali kepada Tuhan. Musa benar-benar mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Dia memohon kiranya Allah senantiasa memimpin Israel karena mereka adalah miliknya. Dan Musa berjanji
akan menjalani dengan penuh tanggung jawab dalam rasa hormat dan takut kepada Allah. Jadi kesempatan kedua Tuhan berikan ya kepada umatnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah pemurah dan pengasih. Ya, penuh dengan belas kasihan. Ya, jadi bagaimana dengan kita? Kita juga harus menyadari siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, sebetulnya yang pantas mendapatkan hukuman. Kita selalu berbuat dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Ya, anugerah, kemurahan, dan belas kasih Allah wajib kita syukuri. Dengan apa? Mempercayai Tuhan yang hadir di dalam diri Yesus Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan terutama juga adalah kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini adalah hanya sementara. Tapi Tuhan juga berjanji bahwa di dunia ini kamu akan menikmati keselamatan yang aku berikan kepadamu. Tapi di dunia yang kekal nanti Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan berjanji bagi anak-anak Tuhan yang menjadi umat pilihannya, walaupun penuh dengan kegagalan, ya, walaupun penuh jatuh bangunnya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu pemurah dan penuh dengan belas kasih. Dia menerima kita dan Dia berjanji akan terus menyertai dalam kehidupan kita semasa kita hidup di dunia ini maupun nanti dalam kehidupan kita yang akan datang. Tuhan menjanjikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kita. Apakah kita bisa mempercayai itu? Tuhan katakan, belajarlah percaya. Saya pun belajar percaya. Walaupun kadang-kadang di tengah situasi tertentu membuat kita jadi bimbang dan ragu. Ya, tapi Tuhan melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, tetap belajar percaya. Ya, untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ya, karena Tuhan itu sabar, murah hati, penuh belas kasihan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Kenapa? Dia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan boleh mengingatkan kembali kepada kami betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Betapa luar biasanya kemurahan-Mu, belas kasih-Mu kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami sering mengalami kegagalan dalam mengikut Engkau Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepada Engkau Tuhan. Tapi ketika kami melihat betapa besar kasih-Mu, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu kepada kami, biarlah itu membuat kami sungguh memiliki komitmen untuk berbalik kepada Engkau Tuhan. Dan kami belajar untuk berjanji kepada Engkau, untuk tetap mengikut Engkau, taat kepada Engkau, percaya kepada Engkau di tengah situasi apapun dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati jemaat-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua Tuhan, yang memampukan kami untuk kami boleh belajar mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.